Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita kembali membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Allah Subhanahu wa taala la yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada tempat yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin, dan tidak ada perkara yang membuat Allah tersibukkan. Jalla 'anil ashbahi, dan Allah terlalu agung untuk memiliki ashbah, untuk memiliki sesuatu yang serupa dengannya. Syekh Abdullah Al-Qasir di catatan kaki nomor 1 halaman ke-7. Beliau mengatakan al-haqqu ayyunfa tamthilu sifatillahi ta'ala bisifati khalqihi. Yang lebih tepat, hendaknya yang dinafikan adalah tamthil. Yang dinafikan adalah adanya permisalan terhadap sifat Allah dengan sifat makhluk. Fa inna dzalika aula min nafyi tashbih. Itu lebih utama daripada menafikan tashbih. Maka di sini Syekh Al-Qusayr mengkritik Ibnu Qudamah karena Ibnu Qudamah mengatakan jalla 'anil ashbah. Yang dinafikan adalah tashbih. Kata beliau, yang lebih tepat yang dinafikan adalah tamtsil. Ya, perhatikan ini betapa detailnya para ulama dalam membahas akidah. Ya. Ada tashbih, ada tamtsil. Kata beliau yang lebih tepat adalah yang dinafikan tamtsil, ya, bukan tashbih. Kenapa demikian? Ahaduhuma li umurin, karena beberapa perkara. Ahaduhuma, yang pertama, anna fihi muwafaqatan lin-nassi al-Qur'anil azimi. Karena kalau menggunakan lafaz tamtsil, kalau yang dinafikan adalah tamtsil, maka ini lebih sesuai dengan nas Al-Qur'an. Dan jika ada istilah nas, maka maksudnya adalah teks. Nas Al-Qur'an maksudnya teks Al-Qur'an. Nas hadis maksudnya teks hadis. Fa innal ladzi fil Qur'ani nafyul mumatsalati la nafyul musyabahati. Karena yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah penafian mumatsalah, penafian permisalan, bukan penafian musyabahah. Ya, musyabahah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya penyerupaan, permisalan. Namun dalam bahasa Arab berbeda antara mumatsalah dengan musyabahah. Ya. Jadi yang ada dalam teks Al-Qur'an adalah mumatsalah, yang dinafikan, yang diingkari oleh Allah itu tamtsil. Buktinya qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah suatu apapun. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan dalam ayat ini, laisa kamitslihi. Ya, kamitslihi. Allah katakan tidak ada yang semisal. Yang digunakan di sini adalah mitslihi. Yang dinafikan adalah tamtsil, bukan tashbih. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Wa huwa afsahu wa adallu 'alal ma'na. Dan penafian tamtsil, penafian mumatsalah ini lebih fasih, lebih bagus bahasanya, dan lebih menunjukkan kepada makna yang seharusnya. Fa muwafaqatul lafzi aula min istimali
lafdhin muradifin aw muqaribin. Maka menggunakan lafadz yang sesuai, lafadz yang sama dengan Al-Quran, ini lebih utama daripada menggunakan lafadz lain yang muradif, yang merupakan sinonimnya. Aw muqarib, atau lafadz lain yang maknanya mirip, yang maknanya hampir mirip, hampir sama. Dia perhatikan menggunakan lafadz yang sama, yang serupa, ini lebih utama daripada menggunakan sinonim atau kata lain yang lebih mirip. Ya, dan ini juga berlaku dalam bidang yang lain, ya, tidak hanya dalam bidang akidah, namun juga dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, bidang akhlak dan yang lainnya. Ini kaidah yang perlu dipahami bahwasanya menggunakan istilah-istilah syar'i itu lebih utama daripada menggunakan istilah-istilah yang baru. Menggunakan lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis ini lebih utama dan lebih selamat daripada menggunakan lafaz-lafaz yang lain. Kemudian yang kedua, mengapa menafikan tamtsil, menafikan mumatsalah lebih bagus daripada menafikan tashbih? Atsani, alasannya kedua. Anna nafya tashbihi yaqtadi nafya kulli ma yashtariku bihi al-khaliqu wal makhluqu. Karena menafikan tashbih, maka konsekuensinya akan menafikan semua perkara yang sama-sama dimiliki oleh Khalik dan makhluk. Menafikan semua perkara yang sama-sama dimiliki oleh Khalik, Allah, dan makhluk. Artinya kalau menafikan tashbih, sama saja mengatakan antara Khalik dan makhluk tidak ada yang sama sekali. Tidak ada unsur kesamaan sama sekali. Wama min syai'aini minal a'yani awis sifati. Dan menafikan semua sesuatu dari dua perkara ini, dari Khalik dan makhluk, berupa a'yan, berupa zat, awis sifat, atau sifat. Intinya, kalau menafikan tashbih, atau kalau yang dinafikan adalah tashbih, maka sama saja mengatakan tidak ada kesamaan apapun antara Allah dengan makhluk dalam masalah zat maupun sifat. Illa, padahal, wa bainahuma ishtirakun min ba'dil wujuhi. Padahal antara Khalik dan makhluk ada sebagian kesamaan. Ya, ada kesamaan dari sebagian sisi, min ba'dil wujuh. Ada kesamaan dari sebagian sisi pandang. Walau fil wujudi, minimal dalam masalah wujud. Ya, minimal dalam masalah sifat wujud, yaitu ada. Ya. Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada. Allah itu ada. Makhluk, contohnya manusia juga ada. Sama-sama memiliki sifat wujud, ada. Ya, maka realitanya ada kesamaan dari sebagian sisi. Fal ishtiraku fil wujudi naw'u tasyabuhin. Maka adanya kesamaan sifat ada, adanya sama-sama memiliki sifat ada, ini merupakan salah satu bentuk tasyabuh, bentuk kesamaan, bentuk musyabahah. Ya, sehingga menjadi keliru kalau dinafikan tashbih secara mutlak. Wal khaliqu wal makhluqu yashtarikani fil wujudi. Khaliq dan makhluk sama-sama memiliki sifat wujud. Fa bainahuma wajhu shibhin fi dzalika. Maka di antara keduanya ada sisi syibah, ada sisi keserupaan. Lakin 'inda al-idhafati wal iqtirani yatahaddadu al-muradu wa yantafi tamathula. Dan namun ketika diidhafahkan, ketika disandarkan
Disandarkan artinya dinisbatkan kepada Allah. Sifat wujud ini disandarkan kepada Allah. Dan sifat wujud disandarkan kepada makhluk. Wal iqtiran, dan disambungkan. Sifat wujud disambungkan kepada Allah, disambungkan kepada makhluk. Ya, misalnya kita mengatakan Allah itu ada. Ini namanya mengiktirankan sifat wujud dengan Allah. Atau kita mengatakan manusia itu ada, maka ini kita mengiktirankan sifat wujud kepada manusia. Maka akan yatahaddadul murad, akan nampak batasan dari definisinya masing-masing. Artinya akan terbedakan definisinya. Wa yantafit tamatsula, dan akan menafikan adanya kesamaan antara sifat wujud yang ini dengan sifat wujud yang itu. Ya, jadi kalau disebut wujud saja ada, ya, maka ini ada unsur tasyabuh, ya, ada unsur keserupaan dan sama-sama dimiliki oleh Allah dan makhluk. Dan namun ketika disandarkan kepada masing-masingnya, maka baru nampak perbedaannya. Allah itu ada, makhluk itu ada. Ya, maka antara dua kalimat ini memiliki sifat ada atau wujud, namun maknanya beda. Apa perbedaannya? Falil khaliqi wujudun yaliku bijalalihi. Allah, khaliq itu Allah, memiliki sifat wujud, sifat ada, yang sifat ada ini layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ada tanpa pernah mati. Ya, Allah ada tanpa ada awalnya. Allah ada tanpa perlu bantuan dari pihak yang lain. Allah tidak butuh kepada yang lain. Ini sifat adanya Allah. Walil makhluqi wujudun yaliqu bihalihi. Sedangkan makhluk punya sifat wujud namun yang layak bagi keadaan si manusia. Ya, adanya manusia ada permulaannya, sebelumnya tidak ada. Adanya manusia ada akhirnya, nanti dia akan mati. Ada manusia butuh kepada yang lain, dia butuh makan, butuh minum dan yang lainnya. Maka baru terlihat perbedaannya. Maka ini poin yang kedua. Kalau yang dinafikan adalah tasybih, maka akan bermasalah dari sisi makna. Sehingga seolah-olah menyatakan tidak ada kesamaan sama sekali dalam semua sisi antara Allah dan makhluknya. Padahal realitanya ada dari sebagian sisinya. Ya, contohnya minimalnya dalam sifat wujud. Ya, belum nanti sifat yang lain. Sifat as-sam'u, mendengar. Ya, Allah mendengar, manusia juga mendengar. Sifat al-basar, ya, Allah melihat, manusia juga melihat. Dan yang lainnya. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa yang lebih tepat adalah penafian tamthil bukan tashbih. Ats-tsalitsu anna tashbiha yuradu bihi 'inda ba'dhin nasi itsbat as-sifati. Kata-kata tashbih diinginkan oleh sebagian orang, ya, maksudnya adalah penetapan sifat. Ya, tashbih maknanya adalah meyakini Allah punya sifat menurut sebagian orang. Walihada yusammuna ahlas sunnati bil musyabbihati. Oleh karena itu mereka menamai ahlus sunnah dengan musyabbihah. Ya, ini dari kalangan orang-orang ahlul kalam. Ya, orang ahlul kalam menjuluki ahlus sunnah wal jamaah, ya, orang-orang yang berada di atas akidah ahlus sunnah dijuluki sebagai musyabbihah, orang yang melakukan tashbih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang meyakini Allah punya sifat. Karena ahlul kalam mereka menafikan semua sifat Allah atau sebagiannya. Intinya ahlul kalam menafikan sifat. Ahlus sunnah yang menetapkan sifat disebut ahlut tashbih atau musyabbihah. Fa idza nafayna at-tashbiha dhannu annana nanfi as-sifati. Kalau
yang digunakan adalah penafian tasbih, maka mereka akan mengira kita juga menafikan sifat. Ya, maka akan timbul makna yang batil. Ya, akan timbul sangkaan yang batil bahwasanya kita menafikan sifat Allah. Bahwasanya kita meyakini Allah tidak punya sifat. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak hidup, Allah tidak memberikan nikmat, Allah tidak memberikan rahmah. Nah, ini keliru. Jadi kalau digunakan lafadznya tasbih akan menimbulkan makna yang keliru. Ini minimalnya 3 alasan beliau mengapa yang lebih tepat itu nafyul mumatsalah. Ya, yang dinafikan adalah tamtsil, permisalan, bukan tasbih, bukan penyerupaan. Ya, namun ini kritik yang ringan ya. Artinya penggunaan tasbih, penafian tasbih ini juga tidak merupakan kekeliruan yang fatal, tidak. Ya. Masih dalam batas toleransi, artinya boleh digunakan. Bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya. La syibha lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih dalam batas yang dibolehkan. Jadi ini kritik beliau, namun kritik yang masih ringan. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, ya, tadi sambungan perkataannya jalla 'anil asbahi wal andadi. Di halaman selanjutnya, Allah taala terlalu agung untuk memiliki pihak lain yang menyerupainya atau terlalu agung untuk memiliki andad. Ya. Kemudian Syekh Al-Qusayr menjelaskan apa itu andad. Di catatan kaki pertama, al-andadu jam'u niddin. Al-andad ini bentuk majmuk, bentuk plural dari niddin atau niddun. Ya, kalau dibaca di sini jam'u niddin karena dia majrur, ya. Kalau tidak majrur, kalau dia marfu maka niddun. Wa huwa al-mathalu al-mudadu, yaitu permisalan yang mudad, yang bertentangan dengan sesuatu. Ya. Memiliki lawan, memiliki tandingan. Ya, dalam bahasa kita tandingan. Yang semisal dan merupakan tandingan, merupakan lawan. Jadi niddun artinya lawan, andad tandingan-tandingan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak memiliki tandingan. Allah taala la nidda lahu, Allah taala tidak memiliki tandingan. Ay la ahada yastahiqqu syai'an min wasfihi aw haqqihi. Maksudnya tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk memiliki sifat yang sama dengan Allah ataupun hak yang sama dengan Allah. Fa innahu ta'ala wahidun fi khalqihi. Allah Ta'ala Maha Esa dalam penciptaannya. Wa mulkihi. Allah Maha Esa dalam kekuasaannya. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah fi khalqihi wa mulkihi. Baik dalam penciptaannya, baik dalam kekuasaannya, wa tadbirihi, maupun dalam pengelolaan Allah terhadap alam semesta. Wahidun, Allah itu Esa, Allah satu-satunya, fi asma'ihi, dalam nama-namanya. La samiyya lahu yastahiqqu ismuhu. Ya, tidak ada pihak lain yang berhak untuk memiliki namanya, untuk menamai dirinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wahidun fi awsafihi, dan Allah juga Esa, Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan sifat-sifatnya, untuk disematkan sifat-sifat Allah. Wa kamalatihi, dan satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan Allah. La mithla lahu, tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la nidda lahu, dan Allah itu Esa dalam masalah uluhiyahnya. Ya, uluhiyah artinya ibadah. Ya. Allah itu Esa dalam uluhiyah dan ibadah kepadanya.
Artinya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. La nidda lahu, tidak ada tandingan bagi Allah dalam masalah ini. Wala ahadun yastahiqqu an yu'bada ma'ahu aw min dunihi. Dan tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk diibadahi bersamaan dengan Allah, bersama dengan menyembah Allah secara setara, ma'ahu aw min dunihi, atau walaupun posisinya lebih rendah dari Allah. Ya, tidak ada yang berhak disembah, baik dia yang disembah ini. Ya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, baik yang disembah ini dianggap setara dengan Allah, ataupun dianggap lebih rendah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian itu karena Allah adalah al-haq, satu-satunya sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya yang disembah selain Allah itu semua batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, wa tanazzaha 'anis sahabati wal auladi. Dan Allah itu tersucikan. Artinya Allah tidak mungkin memiliki sahabat, ya, memiliki partner dalam kekuasaannya, dalam penciptaannya, dalam pengelolaan alam semesta. Allah enggak memiliki partner. Wal auladi, dan Allah tidak memiliki anak. Atau as-sahibah, yani as-sahibah. Tanazzaha 'anis sahibati wal auladi. Allah Ta'ala tidak memiliki sahibah. Sahibah di sini artinya istri, ya, pasangan. Wal aulad, dan juga tidak memiliki anak. Wa nafudha hukmuhu fi jami'il ibadi. Dan hukum Allah itu pasti nafudha, pasti akan terjadi. Fi jami'il ibadi, untuk semua hambanya. Ya, semua yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan pasti akan terjadi. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Qauluhu wa nafudha hukmuhu fi jami'il ibadi. Dzalika li'annahu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang demikian dikarenakan ma sya'allahu kana, apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak inginkan pasti tidak akan terjadi. Fala radda li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi. Maka tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, ketetapan Allah, dan tidak ada yang bisa memprotes ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak perlu dan tidak layak untuk ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Ya. Kenapa kok Allah lakukan ini? Kenapa kok Allah lakukan itu? Kenapa kok Allah nggak begini? Kenapa kok Allah nggak begitu? Ini nggak layak dan tidak perlu. Wahum yus'alun, justru manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak layak manusia bertanya tentang perbuatan Allah. Ya, karena justru manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahul hikmatul balighatu, Allah memiliki hukum yang paling bijaksana. Wal hujjatud damighatu, dan Allah memiliki hujjah, ya, memiliki bukti-bukti, memiliki argumen-argumen yang damighah, yang telak, yang tidak bisa dibantah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menetapkan sesuatu hal, maka sesungguhnya Allah akan mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah ketika itu. Surat Al-Baqarah ayat 117. Ya. Maka Allah Ta'ala ketika ingin melakukan sesuatu, ketika ingin memutuskan sesuatu terjadi, Allah tinggal katakan kun, ya, terjadilah. Ya, maka setelah itu terjadi langsung, tidak ada yang bisa menolaknya.
Jadi Allah katakan kun, ya bukan kun fayakun. Namun kun saja, fayakun, maka terjadilah. Wa ahkamuhu ta'ala kulluha jariyatun baina. Maka hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah itu ya yang terjadi tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama al-adlu, keadaan yang pas, adil. Dan ini terjadi pada ketetapan yang merupakan hukuman dan azab. Al-adlu fi man syaa. Berbuat yang adil kepada orang-orang yang Allah inginkan. La yadlimu rabbuka ahadan. Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun. Tidak akan pernah berbuat zalim. Ya. Adil artinya sesuai, pas, setara, sepadan. Dan ini terjadi pada hukuman, pada azab. Kalau orang berbuat dosa, maka Allah azab, Allah beri hukuman yang sepadan, yang setara. Yang kedua, wal fadlu ala man yasha'u. Keadaan yang kedua, ketetapan Allah terkadang berupa al-fadl, lebih dari yang sepadan. Artinya berarti berlebih, ya. Karunia. Fadl artinya lebih dari sepadan, berarti lebih banyak, lebih bagus. Ya, harusnya sekian, namun lebih dari sekian. Harusnya misalnya 5, namun Allah kasih 10. Ini namanya fadl. Kalau adl, harusnya 5, Allah kasih 5. Ya. Kalau fadl, harusnya 5, Allah kasih 10, Allah kasih 15, Allah kasih 20. Jadi ini terjadi pada perbuatan-perbuatan baik. Ya, pada ganjaran untuk perbuatan-perbuatan baik. Untuk perbuatan dosa, hukuman atas perbuatan kesalahan, Allah adil. Salahnya 5, ya Allah kasih 5. Balasannya. Namun dalam perbuatan baik, ganjarannya Allah itu fadl. Ya. Si manusia berbuat 5, Allah kasih 50. Allah kasih 500. Wallahu dzul fadli yu'ti fadlahu man yasha'u. Maka Allah itu zat yang memiliki banyak fadl, yang memiliki banyak karunia. Ya Allah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka sekali lagi, hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah tidak lepas dari dua. Yaitu adil, setara, sepadan, atau fadl, lebih dari seharusnya, lebih baik, lebih banyak dari seharusnya. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.